Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bimuradi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah rekan-rekan Ananda yang Bapak banggakan, pada pembelajaran kali ini kita masuk lagi kepada pelajaran akhlak di kelas 10, yaitu referensinya dari kitab Ta'lim al-Muta'allim. Silahkan Ananda semuanya yang sudah punya kitabnya bisa dilihat di halaman ke-12. Halaman ke-12. Mari kita sama-sama buka pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ananda semua dimanapun berada BRTT-kan terlebih dahulu, bersih, rapih, tertib, dan teratur. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu niat dalam mencari ilmu. Pada pasal sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang hakikat ilmu, tentang ilmu dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kita lanjutkan kepada fin niyati fi halit ta'allumi, niat di dalam mencari ilmu. Apa itu niat? Niat itu kalau kita lihat di dalam kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami sebagai musannifnya, beliau menyebutkan bahwa yang disebut dengan niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, bermaksud melakukan sesuatu dengan dibarengi untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Jadi kata Syekh Salim bin Sumer itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, bermaksud di dalam hati untuk melakukan itu dengan disertai pekerjaannya tersebut. Atau kita bisa ambil pendeknya bahwa yang disebut dengan niat itu adalah maksud dan tujuan kita terhadap sesuatu hal itu sendiri. Maka itu disebut dengan niat. Tujuan kita, maksud kita, atau dalam bahasa lain niat kita, itulah niat. Ya. Di sini saking pentingnya niat buat kita sebagai para pencari ilmu, sampai-sampai Syekh Az-Zarnuji untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu di bab yang kedua atau di pasal yang kedua mencantumkan fin niyati fi halit ta'allumi. Sangat penting sekali, sangat perlu sekali menjaga niat dalam mencari ilmu. Tsumma la budda minan niyati fi zamani ta'allumi. Tsumma la budda minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kata Syekh Az-Zarnuji, tidak boleh tidak kita semua dalam rangka mencari ilmu itu harus betul-betul memperhatikan niat. Harus benar-benar memperhatikan tujuan kita dalam mencari ilmu. Karena niat ini sangat berpengaruh sekali kepada hasil dan tidak hasilnya ilmu,
Bahkan jangka panjangnya adalah apakah ilmu kita itu manfaat atau tidak. Jangka yang lebih panjangnya lagi adalah apakah Allah ridho dengan ilmu yang kita miliki atau tidak. Maka perlu diperhatikan buat kita sebagai para pencari ilmu, tsumma la budda minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Tidak boleh tidak, jangan kita sepelekan masalah niat dalam rangka mencari ilmu. Idin niyatu, karena sesungguhnya niat hiyal aslu fi jami'il ahwal. Karena sesungguhnya niat itu merupakan pokok dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau niatnya sudah baik, insya Allah kedepannya akan menjadi baik. Tapi kalau di awal niat tujuannya sudah tidak baik, maka jangan harapkan mendapatkan hasil yang baik. Maka kita persiapkan terlebih dahulu untuk lebih matang dalam mencari ilmu. Maka ada sebuah peribahasa menyebutkan gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Maka sebelum kita masuk, ya, sebelum kita belajar, sebelum kita mencari ilmu, perlu terlebih dahulu kita koreksi hati, koreksi tujuan kita, niat kita itu untuk apa. Karena di sini sampai disebutkan idin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal. Karena sesungguhnya niat dan tujuan itu merupakan pokok dalam berbagai perkara, dalam berbagai urusan. Sampai dalam hadis itu disebutkan ada 3 orang manusia. 3 orang manusia, yang pertama adalah ahli jihad, ya. Kemudian yang kedua adalah ahli ilmu, dan yang ketiga adalah ahli sedekah. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ketika orang yang berjihad mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang, kelihatannya membela agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, apa amal yang bisa engkau banggakan saat engkau menghadap kepadaku? Kemudian kata orang tersebut, dulu saya pernah berjuang ya Allah, saya pernah jihad fisabilillah, jihad lillahi kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, bohong engkau. Dulu engkau di dunia berjuang, berjihad, kelihatannya berperang sama dengan kaum-kaum muslimin, membela Islam di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau berjuang, engkau berjihad hanya untuk lis-saja'ah. Kau hanya ingin disebut sebagai seorang pemberani saja. Maka niat yang salah, keinginan yang salah, maksud yang salah, tujuan yang salah, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai oleh Allah Subhanahu wa taala summatur hatinnar, oleh Allah Subhanahu wa taala dilemparkan ke dalam neraka, dicampakkan. Karena beramal tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tujuan segala apa yang kita lakukan harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua sama nasibnya. Yang kedua itu juga seorang ahli ilmu. Sebagian lagi ada yang menyebut seorang ahli pembaca Al-Quran, suaranya bagus. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa amal yang kau banggakan dulu ketika di dunia? Ya Allah, saya dulu adalah pencari ilmu. Bahkan saya itu adalah seseorang yang bisa menyampaikan ilmu. Saya adalah gurunya, saya adalah ulamanya. Saya sudah menyebarkan ilmu di sini, dan di sini ya Allah. Saya adalah seorang pembaca Al-Quran ya Allah. Suara saya nyaring, suara saya bagus ya Allah. Semoga engkau dapat menerimanya ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabta, bohong engkau, dusta engkau. Dulu engkau menyebarkan ilmu hanya demi kepentinganmu sendiri. Dulu engkau menyampaikan ilmu itu hanya engkau ingin disebutkan sebagai seorang yang alim, ingin disebut sebagai seorang yang pintar oleh orang lain. Dulu di dunia kau sudah disebut oleh orang lain sebagai orang yang pintar, maka itulah balasanmu. Engkau akan dilempar ke dalam neraka karena engkau beribadah bukan hanya mengharap keridhoanku, tapi engkau mengharap kepada selain aku. Salah niat ananda semuanya. Kemudian yang terakhir adalah seorang ahli sedekah. Seorang ahli sedekah, Allah bertanya, apa yang bisa engkau banggakan sebagai amal untuk menjamin bisa masuk ke dalam surgaku, mendapatkan keridhoanku? Kata orang yang ahli sedekah ini, dulu saya di dunia adalah ahli sedekah ya Allah. Sedekah ini, sedekah ini, sedekah ini. Karena kita dalam masalah sedekah
Itu bisa dengan apapun sebetulnya. Rasulullah SAW menyebutkan man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa yang punya harta bisa sedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Siapa yang punya ilmu bisa sedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa yang punya kekuatan tenaga dan kekuatan bisa sedekah dengan tenaganya dan kekuatannya. Bahkan sampai ringan sekali Rasulullah SAW menyebutkan sedekah itu senyum saja bisa disebut dengan sedekah. Ya, senyum saja bisa disebut dengan sedekah. Tabassumuka fi wajhihi kalaka sedekah. Rasul menyebutkan senyum terhadap temanmu itu sudah dimasukkan ke dalam sedekah. Asal niatnya yang benar. Niatnya yang benar. Ini yang ketiga, ahli sedekah sekalipun, orang yang di dunianya kelihatan dermawan sekalipun, oleh Allah Subhanahu wa taala kata Allah, kadzabta, bohong engkau, dusta engkau. Dulu engkau sedekah ini, sedekah itu, bukan bermaksud untuk mendapatkan keridhoanku, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau bersedekah hanya ingin disebut sebagai seseorang yang dermawan saja, maka aku tidak meridhoi sedekahmu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita sebagai seorang pencari ilmu penting sekali untuk meluruskan niat kita dalam mencari ilmu. Luruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tummala budda minan niyati fi jamani ta'allumil ilmi, idin niyatu hiyal aslu fi jamil ahwal. Karena sesungguhnya niat itu merupakan pokok dalam segala sesuatu. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, oleh rekan-rekan yang punya kitabnya bisa dilihat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyati. Ya, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Niatnya baik, amalnya sesuai dengan syarat dan rukunnya, insya Allah Allah akan terima amal-amalan kita. Meskipun syarat dan rukunnya sudah sangat sempurna, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan harap Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal-amalan kita. Maka ini yang pertama. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyati. Bahkan di dalam hadis yang lain itu dilanjutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi bergantung kepada niatnya. Kemudian ini ada disebutkan hadithun sahihun. Hadisnya sahih. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih di halaman yang ke-12. Rasul bersabda, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Catatan pertama, Rasul menyebutkan banyak sekali amal-amalan yang kelihatannya seperti amal dunia, tetapi amal tersebut sampai kepada akhirah. Fisiknya, nampaknya amal tersebut adalah amal-amalan duniawi, tapi dicatat oleh Raqib, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang menyebabkan Allah ridho kepadanya. Kenapa? Bihusnin niyati, karena bagus niatnya. Jadi ananda sekalian, jangankan pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya ukhrawi, pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya akhirat seperti sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Amal-amalan yang kelihatannya amal duniawi tapi niatnya bagus, niatnya baik, wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Karena niatnya bagus, maka maka amal tersebut yang kelihatannya amal duniawi menjadi amal akhirat yang Allah terima. Kelihatannya nanam padi, kelihatannya bertani, kelihatannya cocok tanam, kelihatannya berdagang, kelihatannya ngojek dan lain sebagainya, tapi niat dalam hatinya adalah semata-mata mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa bertani? Bisa. Ya Allah, saya menanam tanaman ini tiada lain tiada bukan untuk mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Saya menyempurnakan ikhtiar, semoga dengan bertani ini Engkau meridhoiku ya Allah. Dan saya ingin menafkahi keluargaku dengan bertani seperti ini, bercocok tanam seperti ini. Insya Allah ketika niatnya sudah lurus, niatnya sudah baik,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat meskipun kelihatan seperti amal dunia, tapi akan menjadi amal akhirat. Jadi untuk para petani jangan hanya berniat untuk duniawi saja. Misalkan begini, kenapa engkau nanam padi? Saya nanam padi agar bisa dapat beras. Buat apa kamu dapat beras? Agar bisa masak nasi. Ya buat apa masak nasi? Agar saya menjadi punya tenaga. Buat apa punya tenaga? Agar saya menjadi kuat. Buat apa kamu menjadi kuat? Agar saya bisa mencangkul. Buat apa kamu bisa mencangkul? Agar bisa membajak sawah. Buat apa kamu bisa membajak sawah? Agar bisa menanam padi. Buat apa menanam padi? Agar punya beras. Buat apa punya beras? Agar masak nasi. Buat apa masak nasi? Agar makan. Buat apa makan? Agar kuat. Buat apa kuat? Agar mencangkul. Buat apa mencangkul? Agar bisa membajak sawah. Buat apa membajak sawah? Agar nanam padi. Jangan itu saja, itu duniawi saja terus. Gimana tuh niatnya? Buat apa kamu nanam padi? Agar saya bisa menafkahi keluarga, atau agar saya bisa mendapatkan padi, boleh. Buat apa dapat padi? Agar saya dapat beras, boleh. Buat apa dapat beras? Agar saya dan keluarga bisa makan. Buat apa kamu dan keluarga bisa makan? Agar saya punya kekuatan, yang mana kekuatan itu dipakai untuk mengabdi, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat, karena zakat itu memerlukan harta, sholat juga memerlukan kekuatan. Agar ibadah saya menjadi sempurna, maka saya menyempurnakan ikhtiar saya dengan cara bekerja. Agar anak dan keluarga saya mendapatkan pakaian, maka saya harus bekerja. Pakaian tersebut untuk menutupi auratnya. Aurat tersebut ketika telah ditutupi, maka saya akan ringan hisaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau niatnya sudah seperti itu akan menjadi ladang ibadah. Itu Ananda. Kemudian yang kedua, lanjutan masih dari hadis ini. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Dan wa kam min amalin, betapa banyak sekali amal-amalan yang kelihatannya amal akhirat, akan tetapi karena jelek niatnya itu hanya menjadi amal duniawi saja, tidak sampai ke akhirat, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendustakan. Kadzabta, kadzabta, kadzabta. Itu amal bukan untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untukku meskipun akhirat, tapi kalau su'in niyah, kalau jelek niatnya, maka itu hanya sebatas di duniawi saja. Misalkan sholat. Ya, sholat misalkan. Ketika sholat sendirian mah cepat luar biasa sholatnya. 2 menit 4 rakaat sholat zuhur beres. Sholat sendirian. Akhirat tuh sholat, amal-amal jelas-jelas buat akhirat. Tapi kalau sholatnya ada yang ngeliatin, waduh, sujudnya itu 15 menit. Sujudnya 15 menit karena ada orangnya keluar baru bangun dari sujudnya. Agar untuk dilihat oleh orang, untuk disebut oleh orang lain, dia adalah ahli ibadah. Menjadi imam misalkan dalam sholat, itu bisa saja kita tergelincir kalau kita jelek niatnya. Allahu Akbar, makmumnya hanya 1, baca Fatihahnya biasa saja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kedengaran makmumnya ada 3, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Terdengar ada suara Bapak Haji yang mana anaknya itu sangat diinginkan oleh kita. Langsung dirubah lagi nadanya. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak Hajinya keluar karena batal sholatnya. Makmumnya yang lain juga ada yang keluar karena batal misalkan sholatnya. Ke air dulu, wudu lagi. Itu dirubah lagi misalkan adanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalkan itu menggambarkan bahwa ada ketidakberesan dalam niatnya.
Meskipun kelihatannya amal-amal akhirat, akan tetapi jelek maksud dan tujuannya, itu akan menjadi amal duniawi semata, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasul menyebutkan wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah. Betapa banyak amal-amal yang kelihatannya seperti amal akhirat. Tsumma yasiru min amalid dunya bisu'ni, ya, akan tetapi amal tersebut hanya menjadi amal duniawi saja karena jelek niatnya. Jelek niatnya. Hanya untuk dilihat orang kebaikannya, hanya untuk didengar orang kebaikannya. Riya dan sum'ah selalu menjadi tujuannya. Ada kotak amal lewat. Kalau gak ada orang lain, ya udah lewat aja. Tapi kalau ada orang lain ngambil dari saku sengaja 100.000 misalkan, dilihat-liatin dulu, masukin. Kalau tujuannya adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap amal tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan lagi, maka kita sebelum mencari ilmu itu harus diluruskan terlebih dahulu niat kita. Yang pertama harus diluruskan adalah niat di dalam hati kita semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul tadi menggambarkan betapa banyak amal dunia karena baik dan bagusnya niat itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal akhirat. Dan sebaliknya, betapa banyak amal yang kelihatannya seperti amal-amal akhirat, tapi karena hanya ingin mendapatkan pujian, hanya ingin mendapatkan posisi di hadapan manusia, amal tersebut tidak sampai ke akhirat, tapi hanya menjadi catatan amal duniawi semata. Baik Ananda, kita lanjutkan kembali. Wayan bagi ayyan wiyal muta'allim. Wayan bagi, sebahagian para ulama ketika ada kata yan bagi ida utliqa undiga yang sorifu ilal wujub. Apabila ada kata yan bagi itu wajib kepada kita memperjuangkannya atau mengusahakannya. Wayan bagi, dan penting buat kita ayyan wiyal muta'allim bitolabil ilmi. Penting buat kita sebagai seorang yang mencari ilmu, ya, untuk berniat di dalam hati kita. Pertama, catat ya, penting buat kita para pencari ilmu harus menetapkan niat di dalam hati kita. Yang pertama, niatnya apa? 1, ridhallahi ta'ala. Niat yang pertama tiada lain tiada bukan dalam rangka mencari ilmu ini adalah untuk berharap mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau harapannya sudah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis dalam mencari ilmunya tidak akan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari ilmunya akan selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan menjauhi maksiat, karena ilmu tidak akan dapat dihasilkan oleh orang-orang maksiat. Al ilmu nurullah wa nurullah la yu'ta bil ma'asi. Ilmu itu merupakan cahaya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Yang pertama, ridhallahi ta'ala. Niat dalam hati kita sebagai seorang pencari ilmu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waddarul akhirata. Yang kedua adalah waddarul akhirata. Niat yang kedua adalah mencari keuntungan kehidupan akhirat. Pertama ridha Allah, yang kedua adalah untuk akhirat. Ya Allah, saya mencari ilmu, saya bertujuan semoga menjadi bekal kebaikan di akhirat saya. Semoga menjadi saksi setiap langkah saya, setiap perjuangan saya di pondok ini, setiap perjuangan saya di sekolah ini. Semoga Allah menjadikan saksi bahwa duduknya saya, bergeraknya saya, berjalannya saya ke tempat ini, semoga menjadi ladang kebaikan di akhirat ya Allah. Itu niat, pakai niat. Ya, niat itu dalam hati. Tekadkan, itikadkan ridho Allah, kemudian mengumpulkan kebaikan-kebaikan buat akhirat kita. Insya Allah semuanya akan menjadi saksi. Di dalam surah Yasin di ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Insya Allah ketika lisan ini sudah tidak bicara lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengunci lisan kita, maka yang akan menjadi saksi itu adalah tukallimuna aydihim. Tangan bersaksi, ya Allah, tangan saya pernah mencatat ya Allah. Tangan saya pernah menulis ya Allah di tempat ini. Tangan saya pernah dipakai untuk mencari ilmu ya Allah. Dulu tujuannya adalah untuk mendapatkan akhirat. Insya Allah akan mendapatkan sesuai yang kita inginkan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita di akhirat. Itu yang kedua. Jadi yang pertama niatnya ridha Allah, yang kedua adalah mencari kebahagiaan akhirat. Kemudian yang ketiga, wa ijalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali. Ya. Niat mencari ilmu yang ketiga itu, niat yang lurus adalah wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali, yaitu menghilangkan kebodohan di dalam dirinya dan di dalam diri orang lain. Itu yang ketiga. Jadi dalam mencari ilmu itu, ya Allah, saya ingin menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada di dalam diri saya, karena bodoh itu adalah rugi ya Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Seorang para ahli menyebut di sini adalah hal istifham. Istifhamnya adalah istifham inkari. Artinya tidak membutuhkan kepada jawaban. Tak usah dijawab. Intinya tidak akan pernah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun di sisi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab itu. Dalam surah Al-Mujadalah. Dalam surah Al-Mujadalah Allah menyebutkan yang berilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadalah ayat 11. Maaf, koreksi kalau Bapak salah ya. Kemudian niat mencari ilmu yang keempat. Niat mencari ilmu yang keempat adalah wa ihya'ad-dini wa ibqa'al islami. Wa ihya'ad-dini wa ibqa'al islami. Niat mencari ilmu yang keempat tujuannya adalah untuk menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Kenapa? Fa inna baqa'al islami bil ilmi. Karena sesungguhnya lestarinya Islam itu adalah dengan ilmu. Sekali lagi, buat kita sebagai para pencari ilmu, tujuan niat mencari ilmu itu kalau di sini kurang lebih ada 4. Pertama adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mencari kebahagiaan akhirat. Yang ketiga adalah untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita ataupun dalam diri orang lain. Jika ada orang lain yang memerlukan pencerahan-pencerahan atau memerlukan ilmu dari kita, kita sampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya 1 ayat. Asal kita faham. Jadi jangan menyampaikan sesuatu yang tidak faham. Semuanya boleh menyampaikan, tapi menyampaikan yang faham agar tidak dhallun mudillun. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Wala yasihuz zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Jadi kita harus punya ilmu wala yasihuz zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Karena juhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Takwa itu kan imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seseorang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak punya ilmunya. Maka otomatis niat mencari ilmu diantaranya yang ketiga adalah untuk menghilangkan kebodohan baik dalam diri kita ataupun dalam diri orang lain. Itu baik, seperti itu Ananda. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Di sini disampaikan ada sebuah syairan yang disampaikan oleh Syekh Burhanuddin ya. Syekh Burhanuddin menyebutkan di dalam syairannya di halaman yang ke-13-nya. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Jadi kata Syekh Burhanuddin, fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Orang yang tekun beribadah tapi bodoh bahayanya lebih besar daripada orang yang alim tapi durhaka.
Lalu dilanjutkan lagi, huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Keduanya adalah fitnah di kalangan umat, yaitu yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Jadi di sini kita lihat, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Kemudian wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Orang yang tekun beribadah tetapi bodoh itu lebih bahaya daripada orang yang berilmu tetapi durhaka. Ini keduanya jelek ya. Keduanya jelek. Jangan sampai kita jadi milih, kalau gitu mah lebih baik tidak bodoh, tidak berilmu, atau lebih baik berilmu tapi durhaka. Jangan. Ini keduanya jelek ya. Tapi kalau kita bandingkan kejelekannya, lebih jelek orang yang bodoh tapi suka beribadah. Jadi meskipun suka beribadah, kalau tanpa disertai dengan ilmunya, Syekh Ruslan sampai menyebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beramal tanpa disertai dengan ilmunya, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tanpa disertai dengan ilmunya. Nah, ini keduanya, baik yang bodoh tapi suka beribadah, ataupun yang pintar, ataupun yang alim tetapi yang suka durhaka, huma fitnatun fil alamina azimatun. Keduanya adalah jelek, keduanya adalah fitnah di alam ini. Jangan sampai jadi orang yang alim tapi durhaka, jangan sampai jadi orang yang bodoh meskipun suka beribadah. Maka kan di awal sudah Bapak sebutkan, afdhalul ilmi ilmul hal. Jadi untuk melakukan segala sesuatu yang kita butuhkan perlu dengan ilmunya terlebih dahulu. Tidak usah kita harus menguasai seluruh ilmu. Intinya kalau kita misalkan mau sholat duhur, harus tahulah ilmu tentang sholat. Gak usah dulu misalkan kita harus mengetahui ilmu haji. Nanti saja untuk mengetahui bab ilmu masalah haji ketika kita mau berangkat untuk pergi berhaji. Seperti itu. Lalu sedikit lagi, wayanwiya bihi asyukro ala nikmatil akli. Tadi kan sudah ada 4 niat itu. Niat untuk mencari ilmu itu ada 4 yang benar. Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan akhirat, menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan menghilangkan kebodohan dalam diri orang lain. Kemudian untuk menghidupkan agama. Di sini ditambah lagi ya. Wa yanwiya bihi asyukra ala ni'matil aqli. Niat lagi, perlu juga kita niat untuk bersyukur atas karunia akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, bedanya makhluk Allah dengan manusia, ya bedanya manusia dengan makhluk Allah yang lainnya itu diberikan akal. Itu seperti itu. Maka boleh kita dalam mencari ilmu itu adalah niat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan akal kepada kita. Ya Allah, saya mencari ilmu ini adalah semata-mata untuk bersyukur kepadamu, ya, karena Engkau telah menitipkan akal kepadaku, telah menitipkan hati kepadaku untuk selalu berpikir tentang apa yang Engkau ciptakan, untuk selalu berpikir tentang apa yang Engkau perintahkan, untuk selalu berpikir tentang segala sesuatu. Maka saya, daripada akal ini tidak digunakan, saya akan gunakan ke dalam jalan yang baik. Di antaranya adalah mencari ilmu, karena mencari ilmu itu merupakan sebuah perintah Rasulmu, yang mana Rasulmu itu tidak mungkin berbicara kecuali atas perintahmu. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul sampai mewajibkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Karena itu ya Allah, saya bersyukur kepadamu atas akal yang Engkau berikan, saya akan pakai untuk mencari ilmu. Ya. Jadi kewajiban mencari ilmu itu kalau untuk orang gila yang tidak punya akal itu tidak wajib. Jadi sudah 5 tuh niat mencari ilmu. Kemudian yang selanjutnya, wasihatil badan, dan bersyukur atas nikmat kesehatan badan. Ya. Karena tidak semua orang dapat mencari ilmu. Orang yang sakit mungkin ada yang keinginannya itu untuk mencari ilmu tapi tidak bisa karena sakit. Betapa banyak orang yang sudah berbaring di tempat tidurnya, sakit tidak bisa kemana-mana, rindu dengan pengajian, rindu dengan sekolah. Kita mumpung masih diberikan kesehatan badan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakanlah kesehatan ini di dalam jalan yang Allah ridhoi, di antaranya mencari ilmu. Baik, kita ambil dulu kesimpulan niat mencari ilmu. Ada 6 ya, ada 6.
Satu, mencari ilmu itu adalah untuk ridhollahi ta'ala, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat mencari ilmu itu adalah tujuannya untuk mendapatkan pahala akhirat. Yang ketiga, niat mencari ilmu itu adalah untuk izalatul jahli, untuk menghilangkan kebodohan baik dalam diri kita ataupun dalam diri orang lain. Kemudian yang keempat, niat mencari ilmu itu adalah untuk menghidup-hidupkan agama atau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolong agama Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan ilmu, bisa kita dengan menuntut ilmu, bisa kita dengan tolabul ilmi. Kita sebagai orang yang beriman diwajibkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, kalian harus menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di antara niat mencari ilmu itu adalah mensyukuri nikmat akal yang telah Allah titipkan dalam diri kita. Dan yang keenam, niat mencari ilmu itu adalah mensyukuri nikmat sehatnya badan ini, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, dipergunakan di dalam jalan yang Allah ridhoi, di antaranya mencari ilmu. Sedikit lagi. Walayanwiya. Ini catatan buat kita. Walayanwiya. Jangan sekali-kali, jangan terbersit, jangan terpikir untuk memiliki tekad di dalam hati kita dalam rangka mencari ilmu itu, wala yanwiya bihi iqbalan nas walastijlaba hutamid dunya wal karamata indas sultan wa ghairihi. Jangan terbersit di dalam hati kita dalam rangka mencari ilmu itu, hilangkan niat kotor ini. Mana? Wala yanwiya bihi iqbalan nas. Satu, untuk mendapatkan kehormatan dari manusia, untuk dihormati masyarakat. Jangan. Kenapa kamu mencari ilmu? Saya lihat orang-orang berilmu mah enak. Orang-orang berilmu mah banyak yang menghormati, banyak yang menghargai. Saya ingin mencari ilmu itu agar mendapatkan kedudukan, kehormatan di masyarakat. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Niat yang tadi. Adapun nanti hasilnya setelah kita mendapatkan ilmu, ada orang yang menghormati ataupun tidak, itu terserah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya tadi di surah Al-Mujadalah itu pasti. Ya. Gak usah kita bercita-cita untuk dihormati, gak usah kita bercita-cita untuk dihargai, gak usah kita bercita-cita untuk mendapatkan dunia, mendapatkan ini dan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan walladzina utul ilma darajat. Tenang saja Anda sekalian. Untuk orang-orang yang sudah berilmu, Allah akan mengangkat derajatnya. Allah sendiri akan memuliakannya. Sedunia ingin menghinakan kita, tapi Allah ingin memuliakan kita. Kita tidak akan hina, kita tetap akan mulia, baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala ataupun di pandangan manusia. Sebaliknya, kita mencari kemuliaan di hadapan seluruh manusia, tapi Allah ingin menghinakan kita, kita tidak akan mulia, kita tetap akan hina karena Allah ingin menghinakan kita. Maka kita ikuti saja perintah Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu tersebut pun harus karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala yanwiya bihi iqbalan nas. Sekali, jangan terbersit di dalam hati untuk dihormati masyarakat. Walastijlaba hutamid dunya. Yang kedua, mencari ilmu jangan punya niat untuk mendapatkan harta dunia. Meskipun nanti dengan ilmu tersebut dunia akan mendekati orang-orang yang berilmu. Ya, kalau sudah dikuasai ilmunya oleh kita, segala sesuatu pun akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, asal dalam mencari ilmunya tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dalam mencari ilmu itu jangan sampai terbersit niat di dalam hati wal karamata indas sultani wa ghairihi, untuk mendapatkan kehormatan di hadapan para pejabat dan selain para pejabat. Jangan. Ini tiga hal ini harus dijauhkan dari diri kita. Jangan mencari ilmu itu karena hanya ingin dihormati oleh masyarakat, oleh orang-orang. Kemudian jangan hanya semata-mata untuk mencari dunia. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan mencari kedudukan untuk dihormati oleh para pejabat, oleh sultan, oleh raja, oleh presiden, atau waghairihi, ataupun oleh orang-orang yang lainnya. Intinya, semangat dalam mencari ilmu, tanamkan tujuan dalam mencari ilmu, niatkan, i'tikadkan dalam hati kita 6 hal yang tadi.
mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencari kehidupan akhirat, kemudian yang ketiga adalah menghilangkan kebodohan di dalam diri dan di dalam diri orang lain, yang keempat adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yang kelima bersyukur atas nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam bersyukur atas nikmat kesehatan badan yang Allah titipkan kepada kita. Baik, itulah materi pada pembelajaran kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya, khusus untuk Bapak juga ya, doakan semoga Allah luruskan niat di dalam hati baik para pengajarnya ataupun para muta'alimnya, baik mu'alim ataupun para muta'alimnya. Kita insya Allah saling mengingatkan tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, seperti itu. Baik Ananda, kita sampaikan pertemuan kita kali ini sampai di sini saja terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung secara langsung, bisa japri ataupun apa, ataupun nanti bisa dilanjut kalau tidak ada kendala apa-apa di media Zoom ya, seperti itu. Baik, kita tutup sama-sama dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.